He is my partner, my boyfriend, my brother, my daddy, my kids, my lovers, my lovely, and he is my Romeo, my life, and my love. Halo teman-teman Gopedia, balik lagi bersama saya Fani, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Romeo. Buku ini ditulis oleh seorang penulis muda bernama Olin Mayawi yang sudah menulis di usia belia yaitu 19 tahun dengan username Olin Mayawi di Wattpad. Nah, ia sudah menulis sejak masih di bangku SMP loh. Awal dia menulis adalah ia menulis cerpen dan meminta teman sekelasnya untuk membacakannya. Namun, pada saat itu ia belum berani mempublikasikan karyanya tersebut. Hingga pada suatu hari, ia mulai mengenal sebuah aplikasi bernama Wattpad dan ia mulai baru berani mempublikasikan karyanya itu. Novel Romeo ini merupakan novel pertama yang dikirimkan ke penerbit oleh penulis. Namun, walaupun ini novel pertama, penulis berharap agar ini tidak menjadi novel terakhirnya. Dan ia juga berharap agar bisa menjadi inspirasi dan hiburan bagi para pembacanya. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Buku ini menarik karena mengangkat tema kisah cinta sederhana anak remaja yang ingin memulai kisah cintanya dengan awal yang bahagia dan akhir yang bahagia pula. Alur yang didapat dari buku ini juga cukup sederhana dan cukup untuk membuat para pembaca membayangkan betapa romantisnya kisah cinta anak remaja. Pada bab berjudul It's Me, penulis menceritakan seorang tokoh bernama Yasmin yang menurutnya ia mempunyai kehidupan yang sangat biasa dan jauh dari kata sempurna. Nah, tetapi tokoh ini mempunyai pacar yang super duper ganteng, idola satu sekolahan. Tetapi ia mempunyai sifat yang jauh berbeda dengan parasnya. Pada bab selanjutnya, pembaca diajak untuk melihat kehidupan percintaan antara si tokoh utama Yasmin dan pacarnya yaitu Romeo yang jauh dari kata romantis. Contohnya saja saat Romeo meminta pacarnya untuk menjemputnya padahal si pacarnya ini hanya punya motor butut. Dan padahal lagi ternyata si Romeo ini punya mobil dan bisa membawanya. Ayo gimana tuh? Pembaca juga diajak naik darah oleh kelakuan Romeo yang tak ada habisnya. Beruntung Romeo punya pacar seperti Yasmin yang bisa menyeimbangkan sifat jailnya itu. Di bab berjudul Malam Bersama Ika, pembaca diajak melihat bahwa si tokoh utama sedang bermalam dengan sahabat kecilnya yaitu Ika. Ika ini sudah menikah dan sedang mengandung. Malam itu juga Ika menceritakan pahit manisnya menikah muda, hidup terpisah dari orang tua, apalagi ia akan segera memiliki buah hati. Pastilah biaya yang dikeluarkan tidak sedikit di usia yang sangat belia itu. Ia pun dipaksa dewasa oleh keadaan. Pada bab 6, Yasmin dan Nadia tiba-tiba berdebat karena saling ejek-ejekan. Dan pada saat mereka bertengkar, tiba-tiba si Septian selaku ketua kelas datang untuk menengahi mereka. Septian bilang kalau Nadia dipanggil oleh wali kelas mereka. Si Septian dan si Yasmin lalu berbicara untuk meluruskan keadaan tersebut. Lalu saat ia berbicara, datanglah si Mawar meminta maaf kepada si Yasmin karena si Romeo meninggalkannya kemarin. Lalu tiba-tiba Yasmin terkejut karena tiba-tiba Mawar memeluknya. Pada saat weekend, pada saat Yasmin ingin berhibernasi, namun hibernasinya gagal karena Romeo tiba-tiba datang ke rumahnya dan ingin meminta makan. Tetapi ia sendiri yang masak. Setelah makan, Romeo lalu minta diantar pulang oleh Yasmin. Pada saat mereka keluar, tiba-tiba hujan deras dan baju mereka pun basah. Karena baju mereka basah, sesampainya di rumah Romeo, lalu Romeo memberikan baju atau jaket kepada Yasmin dengan tulisan Still Love You RY atau Romeo Yasmin. Wah, udah mulai so sweet nih. Keesokan harinya, Romeo mengajak Yasmin kencan. Dan pada saat itu juga, mereka tersadar bahwa hari itu adalah hari jadi mereka yang ke-24 bulan.
Mengingat hal itu, Yasmin langsung bergegas membeli arloji untuk hadiah untuk si Romeo ini. Walaupun ia tahu Romeo tidak akan memberikannya hadiah, tapi Yasmin tetap ingin otot memberikan hadiah kepada Romeo. Lalu sesampainya dia di taman, yaitu lokasi yang ditunjuk oleh Romeo, si Yasmin ini mendapati bocah kecil memegang setangkai bunga dan diberikan kepadanya. Tak lama setelah itu, datang lagi bocah kecil memegang sebuah teddy bear besar yang menutupi badannya dengan tulisan I love you Yaya. Setelah itu juga datanglah Romeo dengan hadiah kecil yang dibawakannya untuk Yasmin. Suatu hari, Mama Yasmin datang ke rumah Yasmin dan ayahnya untuk mengajak Yasmin berbelanja. Yasmin pun mengikuti kemauan mamahnya itu dan ia berbelanja dengan mamahnya sekaligus makan makanan Jepang. Saat itulah mamanya Yasmin bercerita bahwa ternyata ayahnya Yasmin ingin dimutasi ke Kalimantan dan mengajak Yasmin tinggal bersama dengan mamahnya itu. Lalu setelah pulang, Yasmin mendapati ada Romeo dan ayahnya yang sedang bermain catur. Terheran-heran, Yasmin pun bertanya kepada Romeo, sedang apa di sini? Romeo menjawab, numpang makan. Waduh. Tak lama setelah itu, Romeo melihat kantong yang dibawa Yasmin dan mengacak-ngacak isinya. Setelah itu, Romeo bertanya, apa kantong satunya lagi? Yasmin menjawab, itu adalah jambu. Lalu Romeo mengambil kantong itu dan memakan jambu. Lalu bekas gigitannya itu diberikan kepada pacarnya Yasmin. Wah, gimana tuh? Pada bab ini menampilkan seorang siswi baru bernama Dara. Setelah perkenalan, Romeo dan Yasmin bercerita tentang kejadian semalam. Kata Romeo, mamahnya berterima kasih kepada Yasmin atas jambu itu. Lalu setelah itu, berterima kasih atas jambu tersebut dan memberikan bekal kepada Yasmin. Setelah Romeo mengantarkan bekal tersebut, ada seorang perempuan memanggil Romeo dari belakang. Pas Romeo nengok, ternyata Dara langsung memeluk Romeo. Melihat kejadian tersebut, Yasmin langsung bergegas kembali ke kelas. Beberapa saat kemudian, saat Yasmin ngambek, ia pun cepat-cepat lari ke parkiran mobil dan ternyata Romeo sudah ada di sana. Romeo bilang, apa yang salah? Lalu ia meminta maaf. Hari itu, Dara dan Yasmin berada di rumah Romeo. Lalu Romeo memperkenalkan Yasmin siapa Dara sebenarnya. Ternyata Dara ini adalah sahabat masa kecil Romeo dan ternyata Dara memiliki perasaan kepada Romeo. Mengetahui hal tersebut, lalu Romeo menyuruh Yasmin untuk membawakan minuman untuk si Dara dan untuk dirinya juga. Kesal akan hal tersebut, Yasmin membuat minuman dengan isi sirup tersebut, lalu sebelum sampai ke tangan Dara, Yasmin pura-pura jatuh sehingga minuman tersebut jatuh ke baju Dara dan membuatnya basah. Dengan kelicikannya tersebut, Dara malah memanfaatkan situasi itu untuk membuat Romeo memeluknya di depan Yasmin. Melihat hal tersebut, Yasmin lalu berlari ke ruangan Kak Juli dan Kak Juli pun memeluknya dan mengajaknya pulang. Selang beberapa lama, Yasmin pun curhat dengan teman-temannya, yaitu Dini, Farel, dan Nadia. Tapi ternyata si Yasmin ini salah curhat dengan orang. Ternyata si Nadia ini adalah dalang dari semuanya. Nadia merencanakan itu semua dengan Dara. Nadia sangat membenci Yasmin karena Nadia adalah anaknya Tante Rijani. Yaitu Tante Rijani adalah orang yang seharusnya menikah dengan papahnya. Selang beberapa waktu, Romeo datang untuk menghadiri anniversary pernikahan Kak Juli dan juga Mas Ahran. Dan mereka pun turut mengundang Yasmin. Lalu setelah itu, Romeo tak sengaja melihat video dan memberitahu dia bahwa ternyata Dara lah yang memulai pertengkaran yang waktu itu dengan si Yasmin. Setelah itu, Romeo langsung bergegas menemui Yasmin dan mengajaknya makan. Setelah makan, mereka pun bernostalgia tentang kisah kasih mereka yang dulu. Lalu tersulut di benak Yasmin, he is my partner, my boyfriend, my brother, my baby, my kids, my lovers, my lovely, and he is my Romeo, my life and my love.
So guys, buku ini emang dirancang untuk pembaca yang mempunyai So guys, jadi buku ini menghibur para pembaca yang menyukai cerita dengan alur ringan namun tidak membosankan. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut dengan buku ini, langsung bisa mengunjungi website guepedia.com. Dan sekian dulu review kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya kami bisa mereview lebih banyak buku berkualitas lagi. Sampai jumpa!